Baik, kembali kami lanjutkan lagi, Bang Acong. Jadi bagaimana klien Anda yang merupakan seseorang yang sudah dewasa, pada akhirnya tahu bahwa ini adalah film yang tidak sesuai dengan yang disebutkan di awal, tapi akhirnya tetap memutuskan untuk terlibat dalam film tersebut? Ya, baik. Saya sangat sependapat sekali dengan apa yang disampaikan oleh Profesor tadi, gitu kan. Itu memang benar. Namun dari 12 pemeran film ini, kondisi atau kejadiannya itu berbeda-beda. Termasuk klien saya tentunya sangat berbeda. Dan seperti yang saya sampaikan tadi, klien saya ini melakukan itu kan karena ada daya paksa. Ya, di dalam hukum pun, di dalam hukum pidana, Pasal 48 KUHP pun apabila seseorang karena keterpaksaannya, karena terpaksa melakukan tidak bisa menolak, terpaksa tidak bisa menolaknya, itu tidak dapat dipidana. Sekarang bayangkan begini, saat klien saya ini datang ke sana, tiba-tiba suruh main. Dia seorang perempuan, di situ banyak laki-laki, ada beberapa laki-laki, terus dimarahin. Siapa yang tidak takut kira-kira di situ? Kondisi itulah yang dia takut, apalagi takut, namanya orang takut dipukulin, takut diapain, segala macam, sehingga disitulah daya paksa atau terpaksa melakukan itu. Ya sudahlah, kalau gitu. Cuma nggak mau saya begitu, misalnya. Ini kameramen sudah ada, kamu jangan ngerjain kami, kamu bla 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 bla. Nah disitulah daya paksa yang memang dia tidak bisa untuk melawan suasana saat itu, melawan orang-orang di saat itu, gitu. Oke, Prof, bagaimana membuktikan benar atau tidaknya ada daya paksa pada saat proses syuting film porno? Kalau kita ikuti logika bahwa para talent ini adalah korban, maka mestinya terjadi yang namanya viktimisasi, situasi di mana yang bersangkutan itu berada dalam situasi korban, berada dalam situasi dikorbankan, berada dalam situasi yang maestri, ya, penuh dengan derita. Nah, maka layaknya orang yang berada dalam situasi yang penuh dengan derita, maunya cepat lari, maunya nggak mau meneruskan, maunya nggak mau lagi datang dan seterusnya, bahkan melawan. Apalagi ini kita bicara mengenai pornografi, ya. Ini bukan film drama biasa yang oke lah sekali-sekali boleh gitu. Ini bicara mengenai bahwa ketika seseorang itu masuk dalam industri pornografi, dia tidak mungkin mundur lagi. Ya, jadi kalau kita belajar atau melihat daripada pengalaman mereka-mereka yang terlibat dalam dunia pornografi, industri porno, maka sekali masuk dia tidak akan mundur lagi. Kenapa? Karena bayangkan pandangan keluarganya, pandangan komunitas tentang dia sudah amat berubah. Nah, tapi bahwa ada orang yang lalu kemudian tadi mengikuti jalan logika dari Pak Acong, bahwa ya nggak apa-apa deh gitu ya. Maka menurut saya ada hal yang mungkin kita bisa lihat dari mereka, bahwa mereka sebetulnya adalah orang yang berada dalam konteks circle, ya, komunitas yang memang sudah biasa untuk itu, sehingga lalu kemudian dalam rangka menghadapi dalam tanda kutip tekanan ini, maka juga berkata nggak apa-apa deh gitu ya. Dengan kata lain, sebetulnya bagi orang lain yang berada dalam situasi ini dan bukan masuk dalam circle yang terkait dengan pornografi ini, pasti dia akan habis-habisan bilang tidak, bahkan teriak, bahkan melawan, dan bahkan mungkin merelakan nyawanya. Ya, kalau tadi terkait dengan menghadapi kemungkinan viktimisasi, ya, sebagaimana yang saya katakan, kalau memang benar bahwa memang terjadi situasi korban ini. Demikian. Baik, kalau begitu, Bang Acong, bagaimana pihak Anda membuktikan bahwa memang betul klien Anda itu adalah korban? Memang betul bahwa pada saat itu tidak bisa melawan atau tidak bisa menolak? Iya, makanya kemarin saat di Polda, di samping menghadiri panggilan sebagai saksi, secara tidak langsung juga kami menyampaikan baik kepada penyidik ataupun kepada masyarakat bahwa klien saya ini adalah korban. Dan ingat, setelah itu, ini kan makanya saya tadi bilang kondisinya beda-beda dengan yang lain. Setelah itu dihubungin, untuk main lagi, dia menolak kok gitu. Dia tidak seperti yang lain main 8 kali, main 4 kali, dan sebagainya. Dia orang yang mungkin terakhir sebagai pemeran di situ, gitu kan. Dia mungkin 3 atau 2 bulanan lah terakhir itu, gitu. Kan yang dari dulu seperti yang lain-lain, gitu. Saya tidak berkomentar kalau yang lain-lain. Nah, maka disitulah kami sampaikan, tentunya ada bukti yang memang screenshot mulai dari chat,
orang manajemen chat terhadap CN ini gitu. Dia menghubungi segala macam, kita itu buktikan, kita itu sampaikan di penyidikan gitu. Sehingga disitulah kami menyampaikan bahwa ini adalah korban. Bahkan klien saya mikirnya itu film hidayah kok gitu. Itu awalnya gitu. Baik. Dan di lapangan ternyata tidak seperti apa yang disampaikan oleh yang bersangkutan sebelumnya, tidak seperti yang dijelaskan oleh yang bersangkutan sebelumnya. Oke. Baik, kita tunggu saja dari proses penyidikan maupun penyelidikan apakah nanti korban ini bisa disebut pelaku atau hanya sebagai korban. Kita ikuti saja prosesnya. Terima kasih Prof. Adrianus dan juga Bang Acong. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Prime News hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.